syukran, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu. Sangat kami banggakan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sisa umur kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sehat kita adalah sehat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada uswah kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang insyaallah dimuliakan Allah, tentunya kita yang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah ini pernah mengalami kesenangan ataupun kesusahan. Karena isi dunia biasanya cuma ada dua. Kalau tidak senang ya susah. Atau barangkali kalau misalnya ada laki-laki ada perempuan, kemudian ada kebaikan ada kejahatan, ada yang hak dan ada yang batil. Dan sekiranya kita yang pernah mengalami kesusahan atau mungkin juga mengalami suatu kesenangan, sejatinya semua itu pernah juga dialami oleh orang-orang sebelum kita. Mungkin dengan esensi yang sama, akan tetapi dalam masa dan peristiwa yang berbeda. Bahkan di masa para nabi dan rasul. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah miniatur dari kehidupan kita sebagai seorang mukmin, yang mana beliau juga pernah mengalami rasa takut, pernah mengalami kekhawatiran, pernah mengalami kehilangan, pernah mengalami kesusahan. Tapi beliau adalah hamba Allah yang istimewa, sekalipun beliau pun adalah secara basariah itu juga manusia biasa. Akan tetapi beliau manusia biasa yang istimewa. Suatu ketika beliau pernah merasa kehilangan bahkan sebelum beliau dilahirkan, yaitu kehilangan sinten? Kehilangan ayahnya. Sinten? Abdullah. Dan ketika beliau dilahirkan oleh sang bunda Siti Aminah, beliau tidak lagi melihat sosok seorang ayah, dan beliau tentunya karena memang belum tahu, dan beliau telah menjadi seorang yang yatim. Kemudian tidak lama setelah sekira usia 6 tahun, beliau juga ditinggalkan oleh ibundanya. Dan seterusnya kemudian disusul dengan kakeknya.
Lalu setelah masa kenabian, beliau juga ditinggalkan oleh sang istri tercinta yang senantiasa membela beliau dengan jiwa raga dan juga hartanya, yaitu sinten? Siti Khadijah, Bunda Khadijah nggih. Betapa beliau itu merasa sangat kehilangan sosok-sosok orang yang dicintai. Begitupun dengan kita, tentunya pernah merasakan kehilangan seseorang atau apapun itu, sesuatu yang berharga dalam diri kita atau dalam hidup kita. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah merasa susah. Dicontohkan ketika beliau itu berdakwah di Thaif, beliau itu tidak hanya dicaci maki, tapi beliau juga dilempari dengan batu. Maka andai kata hari ini mungkin kita sebagai seorang pendakwah mendapatkan suatu cacian dari orang yang mungkin tidak suka karena kita menyampaikan kebenaran Islam, maka mungkin tidak terlalu sakit seperti sakitnya Rasulullah SAW. Mungkin kita cuma dibully lewat media sosial hari ini, kemudian kita dicaci maki barangkali di belakang, tapi Rasulullah dengan terang-terangan, para kaum kafir Quraisy itu melempari beliau dengan batu. Dan ketika itu Jabir menjadi tamengnya sehingga beliau pun berdarah-darah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang singkat ini insya Allah nanti kita akan membahas betapa pentingnya doa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena doa ini disampaikan oleh para ulama, yaitu la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir atau tidak ada yang bisa merubah qada illa doa, kecuali doa. Tapi sebelum itu mari kita simak beberapa kisah betapa seorang rasul, betapa seorang nabi pun itu kemudian ada masanya dia merasa takut dan kemudian beliau kekasih Allah pun memohon kepada Allah. Kita contohkan Nabi Musa alaihi salam, beliau ketika ingin berdakwah kepada Fir'aun, karena dia tahu bahwa Fir'aun itu adalah sosok penguasa yang zalim, penguasa yang otoriter, kemudian bukan hanya otoriter, sekali dia tidak suka dengan seseorang, misal Pak Nano, Pak Nano, saya Fir'aun nih misalnya. Fir'aun tidak suka dengan Pak Nano dengan gaya rambutnya. Bukan disuruh cukur rambutnya, tapi dipenggal kepalanya. Itu Fir'aun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah dengan doa yang senantiasa kita hafal. Kemudian adik-adik kita ketika sekolah juga hafal agar supaya minta dilapangkan dadanya, dimudahkan lisannya. Tadi juga saya baca apa doanya? Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nabi Musa sebelum berdakwah kepada Fir'aun dia memohon kepada Allah agar diberikan kelapangan dada. Karena yakin ketika berdakwah dengan Fir'aun bukan hanya caci maki, tapi kemudian kezaliman yang pasti akan diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi coba kita lihat ketika Rasulullah SAW sebelum beliau berdakwah itu sudah turun ayat. Turun ayatin apa? Turun ayat yaitu surah Al-Insyirah yang tadi saya baca di rakaat kedua. Napa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan seterusnya. Kemudian di situ apa? Makna yang terkandung di dalamnya? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian Allah ulangi lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Kemudian Allah tutup, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau dikembalikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum dia berdakwah, dia diturunkan ayat oleh Allah, yaitu bahwa Allah telah melapangkan baginya Muhammad Rasulullah SAW ketika ingin berdakwah kepada kaumnya, sehingga beliau itu hatinya lapang, senajan dia itu dilempari dengan kotoran hewan, dilempari dengan batu, bahkan dianggap gila oleh kaumnya, bahkan beliau sampai diusir oleh kaumnya. Tapi Allah kemudian menurunkan surat yang bersandingan dengan surat Al-Insyirah, yaitu surat yang biasa dibaca subuh, yaitu surat Wadduha wan laili idza saja, dan seterusnya. Di situ Allah memberikan kelapangan bagi Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Allah undang beliau untuk Isra Mi'raj, untuk melapangkan dada beliau yang ketika itu sedang dilanda kesusahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah kita masuk kepada kajian bagaimana pentingnya doa itu bagi kehidupan kita. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentunya kita biasa memahami bahwa selain ada suatu usaha untuk mencapai setiap keinginan, tentunya harus dibarengi dengan doa. Karena kenapa? Karena doa itu penting, karena doa itu adalah suatu ibadah, perilaku ibadah yang menyatakan bahwa diri kita itu adalah makhluk yang pasti tidak mampu ketika tidak ada campur tangan Allah. Ketika tidak ada campur tangan Allah, maka kita sering menyampaikan atau sering kita berucap la haula wala quwata illa billah, karena kita sadar bahwa diri kita tidak mampu kecuali atas izin Allah. Kadang kita punya rencana, tapi apa yang kita rencanakan seringkali tidak sesuai dengan rencananya Allah. Oleh karenanya kita dicontohkan untuk memohon kepada Allah melalui apa? Melalui doa. Tapi ada kiranya kita sering merasa bahwa doa yang kita panjatkan seolah-olah belum diijabah oleh Allah atau belum dikabulkan oleh Allah. Nah, sejatinya Allah telah menyuruh kepada kita agar kita senantiasa merendahkan diri kepada Allah, karena Allah berfirman dalam surat Ghafir, ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Tapi kadang-kadang kita tuh kurang yakin dengan doa yang kita panjatkan atau doa yang kita mohonkan kepada Allah. Dari situlah kemudian muncul anggapan bahwa yang kemarin saja belum dikabul oleh Allah, kemudian kita menganggap itu tidak dijawab oleh Allah, sehingga kita berhenti berdoa. Berdoa dengan doa yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini menjadikan diri kita kadang-kadang ragu dengan Allah. Jangan-jangan Allah itu meninggalkan kita, jangan-jangan Allah tidak mendengarkan doa kita. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Kalau kita bertanya tentang Allah atau Allah itu sedang ada di mana, ketika kita berdoa, Allah itu memproklamirkan dirinya bahwa fa inni qarib. Sampaikanlah bahwasanya aku itu dekat. Kemudian aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Nah, ini yang sering kita lalaikan, bahwasanya Allah niku punya sifat mengabulkan doa. Mungkin kita sering kecewa berdoa agar supaya kita itu diberikan anak-anak yang saleh. Atau mungkin ada dari saudara-saudara kita yang bahkan sampai puluhan tahun atau belasan tahun berdoa agar supaya oleh Allah itu diberikan keturunan. Tapi ternyata oleh Allah sampai puluhan tahun bahkan belasan tahun belum dikasih amanah seorang putra, sehingga dia merasa kecewa kepada Allah, seolah-olah dia berputus asa berdoa kepada Allah, sehingga dia berhenti untuk memohon agar supaya dia diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar ini dari doanya Nabi Zakaria, nih. Nabi sinten? Zakaria. Beliau itu usianya kalau menurut medis seharusnya sudah tidak bisa punya anak, karena usianya sudah melebihi mungkin 70, 80 atau bahkan 90 tahun. Dan istrinya, nuwun sewu, istrinya Nabi Zakaria itu sudah divonis, kalau secara medis bahasa kita niku nuwun sewu nggih, niku divonis mandul. Sehingga menurut manusia tidak ada kemungkinan beliau itu punya putra. Tapi lihat bagaimana beliau ketika berdoa kepada Allah, sehingga puluhan tahun beliau berdoa itu, sehingga Allah mengabulkan doanya. Jenengan nanti bisa lihat di surat Ali Imran ayat 38 sampai dengan 41, di situ ceritanya panjang, di mana Nabi Zakaria itu menginginkan keturunan yang soleh tanpa putus asa untuk berdoa. Bukan dalam hitungan 1 atau 2 tahun, tapi puluhan tahun beliau tidak berhenti berdoa. Ketika Allah kemudian menjawab doa beliau, memberikan putra, Nabi Zakaria pun tidak yakin, bagaimana mungkin ya Allah, saya itu sudah berumur dan istri saya itu nuwun sewu mandul, bagaimana kami bisa mendapatkan putra? Kemudian Allah jawab, nanti kira-kira kalau misalnya ra percaya, ditunggu saja, ada tandanya. Ada tandanya. Apa tandanya? Tandanya nanti Nabi Zakaria alaihissalam, beliau itu tidak bisa bicara selama 3 hari. Sinten putrane Nabi Zakaria niku sinten? Sinten Mbah putrane Nabi Zakaria?
Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam. Yang nanti Nabi Yahya alaihissalam niki hidupnya sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka sama-sama kekasih Allah tapi punya sifat yang berbeda. Nabi Yahya alaihissalam ketika menjadi Nabi dan Rasul, beliau itu sering ngancani orang-orang yang baik-baik atau ngancani orang-orang yang soleh-soleh. Karena menurut beliau, niku dakwah dengan orang yang baik, dakwah dengan orang yang soleh niku lebih mudah. Tapi ketika Nabi Isa menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Isa lebih memilih ngancani tiang-tiang sing rusak. Karena sejatinya seorang Nabi dan Rasul atau kita sebagai seorang pendakwah itu sejatinya seperti dokter. Dokter niku adanya di tengah-tengah orang sehat, nopo dibutuhkan di tengah-tengah orang sakit. Orang sakit. Nah, orang-orang yang nun sewu, ahli maksiat, orang-orang yang perangainya tidak baik itu ibarat mereka para pasien yang butuh obat. Sehingga Nabi Isa lebih senang kemudian berteman dengan mereka untuk mengangkat derajat orang-orang yang ahli maksiat atau mengangkat derajat orang-orang yang tadinya kurang baik menjadi orang-orang yang beriman berada di jalan Allah dan Rasulnya. Lagi tahu nggih? Nah, misalnya kita berbicara sesuai akal, mana mungkin Nabi Zakaria seorang yang sudah tua renta bersama istrinya itu punya anak, sementara istrinya niku mandul. Tapi Allah niku kan yang maha menciptakan kehidupan. Tapi Allah niku kan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga mudah bagi Allah menciptakan yang sudah ada bibitnya, najan bibitnya niku sudah tua. Bahkan kita tahu seorang putra, kalau bahasanya rada nyeleneh nggih. Ada satu buku itu judulnya Isa Putra Sang Perawan. Siti Maryam niku lak perawan to Mbah nggih. Siti Maryam niku perawan. Karena apa? Karena dia itu tidak punya suami, tapi beliau itu dekat dengan Allah. Sampai dia itu punya mihrab sendiri untuk senantiasa bermunajat kepada Allah, sehingga sampai makanannya pun itu dikirim Allah dari langit. Mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia atau makhluk bahkan yang tidak ada bakale. Bakal niku kalau misalnya kita itu bapak dan ibu kita, laki-laki dan perempuan kemudian bisa punya putra, itu menurut akal manusia. Tapi menurut Allah niku mudah sekali. Karena apa? Karena Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dari seorang Siti Maryam yang tidak bersuami. Nah, maka jangan pernah kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kelihatannya mustahil itu tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Bahwasanya segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin atau mustahil mudah bagi Allah untuk mewujudkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah dikaji juga nih, pernah dikaji masalah keistimewaan surat Al-Fatihah. Kebetulan saya tidak bawa tafsir Ibnu Katsir, tapi sedikit saya sampaikan, nanti kita akan bahas suratul Fatihah yang ayat ke-5. Ini istimewanya, suratul Fatihah tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, kecuali hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diwariskan kepada umatnya. Kita akan bahas suratul Fatihah ayat ke-5 yang sering mungkin kita lupa, atau memang kita melupakannya, atau memang kita belum tahu sehingga kita tidak bisa atau tidak mau mengamalkan. Kalau jenengan malam hari ini sudah tahu sebelumnya,
maka ini untuk mengingatkan saja. Tapi kalau ada yang sampai dengan malam hari ini belum tahu tentang suratul Fatihah, wabil khusus ayat yang kelima, ayat kelima ini apa Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki perlu disampaikan. Karena apa? Mungkin belum tahu rahasianya, tapi kalau yang sudah tahu mengulang saja. Saat-saat yang kemudian mustajab untuk melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat niku yang biasanya masyhur ada 4 tempat. Yang pertama itu ketika sujud. Yang kedua ketika ruku. Yang ketiga duduk di antara 2 sujud. Dan yang terakhir adalah sesaat sebelum salam. Tapi ada satu yang mungkin dilupakan adalah ketika kita berdiri membaca suratul Fatihah. Khususnya pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau jenengan meresapi suratul Fatihah dari awal kita membaca basmalah sampai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya bahwasanya separuh surat Fatihah itu adalah untukku dan separuh lagi adalah untuk hambaku. Disembah itu adalah haknya Allah. Kemudian di situ ada nasta'in, meminta pertolongan. Kalau dia meminta hanya kepada satu saja, fokus kepada satu saja, maka ditambahin iyyaka. Maka di situ disambung nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan silahkan resapi ini nanti ketika jenengan sholat sendiri atau ketika sholat jamaah, ketika imam sudah pada kalimat tersebut, jenengan hujamkan dalam hati, mantapkan dalam kolbu jenengan apa yang menjadi hajat panjenengan, gak usah dilafazkan tapi dibatin saja, tapi dengan keyakinan penuh bahwa apa yang jenengan minta ketika itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya harus antara lisan dengan hati niku nyambung. Nah, salah satu pengertian khusyuk di sini adalah dia itu antara gerakan sholat dengan hatinya niku nyambung. Atau pengertian khusyuk dalam pengertian yang lain, khusyuk itu artinya takut. Jenengan ketika sholat niku yang ditakuti hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Halo? Ya, insya Allah. Sambil dimakan boleh atau sambil diminum boleh loh. Atau sudah pada habis. Nggih, ngaji niku karang yo nek karo lendet-lendet niku penake karo antuk-antuk. Tapi ngaji kalih antuk-antuk niku mau nangsal ganjaran. Tidak harus paham. Oh, syukur-syukur niku paham ya Pak nggih. Syukur-syukur paham. Tapi nek misalnya kok jenengan ngaji mboten patek paham, sing penting jenengan niku lenggah dalam majelis ilmu, jenengan sudah dapat barokahnya. Insya Allah jenengan dapat barokahnya, jenengan dapat pahala jihad fisabilillah. Allahumma amin. Pun mboten napa-napa. Kalih ngantuk-ngantuk mboten napa-napa. Sing fatal niku nek kula sing ngantuk. Nah. Nggih. Kemudian niki muga-muga jenengan sedaya bisa mengamalkan ini tentang keistimewaan suratul Fatihah. Ampun dijajal. Pokoknya jenengan imani saja. Jenengan imani, jenengan yakin, betul-betul yakin. Ketika sampai ayat kelima, jenengan sampaikan kepada Allah dengan hati yang khusyuk.
dengan hati yang hanya kepada Allah meminta, maka insya Allah tidak lama, mungkin saat itu Allah akan kabulkan. Saat itu Allah akan kabulkan. Jenengan ampun ngetes Gusti Allah yo nggih. Ampun dites Allah niku. Tapi jenengan kudu yakin tanpa ragu-ragu. Nah, kemudian selain dalam suratul Fatihah yang ada kalimat nasta'in, niku Allah menyambungnya dalam surat Al-Baqarah. Suratul Baqarah niku jenengan nanti buka suratul Baqarah surat kedua ayat 45. Niku Allah menyampaikan wasta'inu bisabri wassalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah melalui apa? Sabar dan sholat. Jadi jenengan kula niku kalau minta kepada Allah, syarat yang pertama harus yakin tanpa ragu-ragu, yang kedua harus sabar. Syarat kedua harus sabar. Jangan sampai kita tuh tergesa-gesa, seakan-akan doa kita pengen segera dikabulkan oleh Allah, kemudian nek tidak dikabulkan Allah ketoke, kemudian kita berhenti berdoa kepada Allah. Maka syaratnya harus sabar. Sabar niku penting, sebagaimana ketika Allah menguji seorang yang beriman, niku sikap kita sebagai orang beriman harus menerimanya dengan penuh keridhaan, menerimanya dengan penuh keimanan, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah yang penutup nggih, yang ayat 286 di awalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian, Allah tidak akan memberikan cobaan kepada orang yang beriman kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Kita harus sabar menghadapi semua ujian yang dihadirkan Allah kepada kita. Jangan-jangan hari ini kita dibanting oleh Allah, jangan-jangan hari ini kita diperas oleh Allah, mungkin di saat yang lain kita justru akan mendapatkan cobaan yang lebih berat. Kalau hari ini kita tidak sabar menerima ujiannya Allah, bagaimana dengan mungkin ujian-ujian yang akan datang? Tapi sifat kita sebagai seorang mukmin hendaknya kita wasta'inu bisabri wassalah. Sabar itu biasanya bersanding dengan kalimat sholat. Kenapa kemudian sholat menjadi penolong kita? Bapak Ibu silakan simak ya. Sholat buat orang mukmin itu adalah saat-saat dia itu istirahat, atau saat-saat dia itu mencari kenikmatan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika sudah lelah dengan perjuangan di medan perang, kemudian lelah dengan urusan dunia, maka dia senantiasa minta kepada Bilal, kok belum masuk waktu sholat. Beliau berkata kepada Bilal, arifna ya Bilal, arifna ya Bilal, istirahatkan aku, istirahatkan aku. Maksudnya apa? Sholat. Jadi sholat itu buat orang mukmin adalah saat-saat dia tuh istirahat dari seluruh urusan-urusan dunia, istirahat dari semua aktivitas dunia. Maka nun sewu, orang yang beriman, yang cinta kepada Tuhannya, cinta kepada Rabbnya, cinta kepada kekasihnya, ketika dia melaksanakan sholat, dia itu sabar dan dia itu menikmati setiap bacaan sholat, menikmati setiap gerakan sholat. Bahkan kalau misalnya kita sholat sendiri, bisa jadi sholatnya enggak cuma 5 menit, tapi bisa jadi mungkin 15 menit. Kenapa? Karena saat sholat adalah saat terindah kita bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda ketika kita sholat berjamaah, misalnya saya jadi imam, maka saya harus melihat makmum. Jangan sampai saya baca surat kepanjangan. Nah, saya pernah cerita Abdullah bin Mas'ud mengimami di tengah-tengah masyarakatnya yang pekerja.
beliau ngimami itu pakai surat Al-Baqarah. Untung nggak sampai khatam Al-Baqarah. Tapi karena saking panjangnya Al-Baqarah niku 2 juz lebih nggih Pak nggih. Ya, 2 juz lebih ya. 286 itu 2 juz lebih. Saya kalau ngaji Al-Baqarah itu paling bisa sampai, kalau tartil bisa sampai 2 jam. Surat Al-Baqarah. Tapi kalau misalnya geladak ngajinya banter, itu paling nggak nyampe 2 jam, paling 1/4 jam selesai. Kemudian diadukan oleh masyarakatnya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud ini mengimami kami itu membaca suratul Baqarah, padahal saya masih punya tanggungan angon wedhus, saya masih punya tanggungan di ladang. Akhirnya saya sholat mutus sholat sendiri. Jadi ada cerita, niki cerita nggih. Jenengan ampun tiru. Misalnya ngimam niku le mau surat Gedawan, ini kasusnya zaman Kanjeng Nabi pernah terjadi. Makmumnya niku mufarokoh, jadi medot jamaah, sehingga dia tuh balap imamnya belum rampung, dia sholat sendiri medot. Niku beliau selesaikan sholatnya, setelah itu pergi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengadukan hal yang sama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini kemarin jamaah dengan saya belum selesai imam, dia sudah pergi. Dasar orang munafik, orang fasik. Ternyata Pak, perlu jenengan ketahui, yang dimarahi itu bukan si pengembala, si petani tadi. Yang dimarahi itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Kamu ini tukang fitnah. Ketoke ngejak ape agama. Ning kamu membuat orang itu lari dari agama. Niki Pak, penting Pak nggih. Ketoke nek umpama dhewe ngiwami dawa surate niku kan kaya-kaya keren. Nggih. Nggih. Ngimami surate dawa niku kaya-kaya keren, apa meneh bacaane bagus. Kan keren. Tapi ternyata ada makmum, misalnya ana tukang beca, ana supir bis, atau mungkin nun sewu, tukang ojek, yang mereka mungkin bersegera dengan pekerjaannya, tapi ternyata imamnya lama. Kan membuat makmum gerutu, suwemen. Nah, gitu. Maka kemudian ada sholat tarawih itu yang tidak sampai 15 menit atau 10 menit selesai. Mungkin nyontoh ini, tapi kita tidak boleh nyontoh. Artinya apa? Sebagai imam harus adil. Kita pakai surat yang sedengan. Kalaupun itu adalah surat yang panjang, kita paling tidak memilih antara 10, mungkin paling banyak 15 ayat. Setelah itu putus, selesai, pas wakaf. Karena kita jaga agar supaya jamaah itu tetap istiqomah dalam jamaah. Jangan sampai kemudian sholat jamaah itu menjadi problem. Atau kemudian ngaji seperti ini. Kalau misalnya ustadznya suuzon, misalnya ustadznya suuzon, giliran aku sing ngaji jamaah ra ono, dijak ngaji kok ora do gelem, misalnya kayak begitu. Ini koyo-koyo ngaji itu problem. Kalau saya pribadi ngaji najan cuman orang 5 itu, nek misalnya sudah jatahnya saya ngaji, saya tetap ngaji. Jatah saya 20 menit, 30 menit saya tetap ngaji. Jamaah banyak, kalau jatahnya hanya setengah jam. Karena kadang-kadang ya ngaji suwe syukur paham, ngaji sedelok ya padha ora paham, misalnya. mending sedelok. Nggih. Makanya kadang yang tak sampaikan tidak banyak, kecuali kalau ada permintaan mau bahas apa. Misalnya satu bab bahas apa, begitu nanti sampai dengan kesimpulan paling sampai bisa 60 menit. Tapi kalau yang ngaji biasa seperti ini biasanya cuman antara setengah jam atau 45 menit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kenapa? Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita tidak ngerti secara pasti kapan doa itu
akan diijabah oleh Allah. Bisa jadi Allah niku tidak seperti yang kita minta, tapi Allah ganti dengan yang lain. Allah ganti dengan yang lebih baik. Nanti jenengan bisa ini doa pamungkas. Doa pamungkas, syukur-syukur nanti jenengan sudah hafal, atau mungkin malah saya sering dengar Pak Imam baca surat Al-Kahfi. Nanti di akhir itu ada senjata pamungkas, yang mana doa ini kalau kita baca, insya Allah kesulitan apapun, sepelik apapun masalah, kita akan diberikan rahmat oleh Allah. Sehingga orang mukmin itu menghadapi setiap masalah niku enteng saja. Menghadapi setiap persoalan itu ringan-ringan saja. Tidak seperti orang susah kemudian pengennya bunuh diri. Nah, orang mukmin tidak seperti itu. Nah, niki kemudian yang tadi saya baca surat Al-Baqarah 45, kemudian Allah sandingkan nggih, yang tadi saya bilang di awal bahwasanya orang ketika berdoa itu harus sabar. Harus sabar dan juga dengan keyakinan Allah ganti kalimatnya niku pada suratul Baqarah nggih. Surat Al-Baqarah 153. Allah ganti di awalnya itu bukan wasta'inu, tapi Allah ganti ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Nah, Masya Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus yakin 100% tanpa ragu-ragu. Jangan sampai kita berdoa ragu-ragu kepada Allah. Mengko gegek aku ndonga ngene iki ora dikabul Allah. Mengko gegek ngene iki ming ora dirungokne Allah. Allah pasti mendengar dan Allah tidak kemana-mana. Allah tidak meninggalkan kita, bahkan Allah sangat dekat. Oh, masih ada. Masih ada nggih? Lumayan. Bang menit. Nah, ini poin pertama tadi jenengan amalkan ketika membaca suratul Fatihah nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jenengan mantapkan dalam hati, minta apa yang jenengan hajatkan di batin. Kemudian yang terakhir saya kasih doa. Jenengan silakan buka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi niku surat pinten? Surat 18 nggih. Surat 18. Surat ke-18 nanti jenengan buka di ayat yang 10. Ayat yang 10. Itu hampir pertengahan ya. Hampir pertengahan, jenengan nanti sampai pada kalimat Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyadan. Jenengan simak baik-baik doa itu, jenengan lantunkan doa itu dengan penuh kekhusyuan. Ini adalah kisah Ashabul Kahfi yang ketika itu terjebak dalam goa, bukan hanya hitungan hari tapi hitungan ratusan tahun. Kila 309 tahun. Bayangin Bu, orang tertidur di gua niku sampai 309 tahun. Kira-kira kalau kita misalnya terjebak dalam gua mungkin 3 minggu saja, susah mboten? Susah. Ini sampai 309 tahun. Bagaimana sulitnya ketika di dalam goa. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Ashabul Kahfi dalam kondisi yang sangat sulit. Bisa jadi kejadiannya kita tidak di dalam goa, mungkin di tempat kerja, mungkin di rumah tangga, mungkin di masyarakat, bisa jadi di lingkungan panjenengan dimanapun mendapatkan kesulitan. Ini adalah doa pamungkas, jenengan baca surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Syukur jenengan apal surat Al-Kahfi 1 sampai 10. Nek mboten niki mawon diapalke,
insya Allah segala kesulitan Allah akan memberi jalan keluar dan Allah akan memberi rahmat. Allah akan berikan yang lebih dari apa yang kita minta. Kiranya itu saja yang bisa tak sampaikan, mudah-mudahan manfaat yang sebentar dan singkat ini. Semoga kula panjenengan bisa mengamalkan doa-doa yang mungkin terlewatkan, yang sejatinya itu akan mengangkat derajat kita, mengangkat kesulitan kita, sehingga Allah berikan rahmat, Allah berikan ridho kepada kita sebagai hambanya Allah dan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.